Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Adindan Kamalia. Saya bertugas di UPT Puskesmas Bengkalis. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengisian kartu menuju sehat dan faktor resiko penyakit tidak menular atau KMS FRPTM. Jadi untuk itu sudah ada saya bawa di sini contoh kartunya. Jadi untuk yang pertama kali kita lakukan adalah itu melakukan wawancara identitas pribadi terhadap pasiennya. Jadi yang harus ditanyakan di situ adalah nama lengkap beliau, tanggal lahirnya atau umur, jenis kelamin, suku, agama, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, status perkawinan, dan golongan darah jika sudah diperiksa. Jadi setelah kita lakukan pengisian untuk identitas pribadi ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah menanyakan atau mewawancarai terhadap pesertanya sendiri, terhadap pasiennya itu tentang faktor resiko penyakit tidak menular yang ada pada diri pasien tersebut atau yang ada pada keluarganya. Yang perlu digarisbawahi pada keluarga itu maksudnya di sini adalah keluarga yang ada kandungnya, yang ada hubungan darahnya, termasuk orang tuanya, termasuk kakek neneknya, paman bibinya yang memang kandung keluarga. Jadi yang perlu ditanyakan di sini apakah pada pasien itu terdapat riwayat sakit gula atau diabetes mellitus, apakah terdapat riwayat sakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung, stroke, asma, kanker, dan kolesterol tinggi. Selanjutnya pada keluarga juga ditanyakan hal yang sama seperti yang sudah tertera di kartu menuju sehat ini. Jika ada, dicontreng bagian yang iya, jika tidak ada, dicontreng bagian yang tidak. Selanjutnya setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan atau mewawancarai tentang faktor resiko perilaku. Yang perlu ditanyakan sini adalah perilaku merokok, perilaku makan sayur kurang dari 5 porsi dalam sehari, kurang aktivitas fisik, ataupun konsumsi minuman beralkohol. Di sini adalah perilaku merokok. Jika pasiennya merokok, maka kita jawab di sini adalah iya. Kalau pasien yang makan sayur kurang dari 5 porsi dalam sehari, di sini kita centeng dalam kolom ya. Jika kurang aktivitas fisik, dan arti kata aktivitas fisik itu tidak hanya berolahraga, tapi bisa jalan ringan, jogging-jogging santai, ataupun melakukan aktivitas fisik seperti mencuci, memasak, itu memerlukan aktivitas fisik juga kan. Di sini kita contohin. Tapi kalau kurang, yaitu kurang dari 30 menit dalam sehari selama 5 kali dalam seminggu, itu kita contohin kurangnya. Lalu konsumsi minuman beralkohol, jika pasiennya mengkonsumsi minuman beralkohol, maka kita contohin bagian konsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut akan lebih saya terangkan melalui video yang akan saya tampilkan berikut ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang faktor resiko penyakit tidak menular, baik itu faktor resiko perilaku, faktor resiko riwayat penyakit pada diri sendiri dan keluarga, serta cara mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, dan menghitung IMT. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi saya di UPT Puskesmas Bengkalis untuk berkonsultasi lebih lanjut. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah
ibu-ibu kader. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurse Umi Kalsum Escape. Saya pengelola program PTM di Puskesmas Bengkalis. Tujuan saya mengumpulkan ibu-ibu di sini ialah agar ibu mendapatkan pelatihan tentang cara menggunakan aplikasi ASIK dalam pencatatan dan pelaporan posyandu ataupun pemeriksaan PTM di posyandu. Baiklah ibu-ibu, sesuai dengan kesepakatan kemarin dan di undangan bahwa ibu-ibu diharapkan untuk membawa HP Android beserta paketnya ya. Oke, udah ada? Udah bawa semua ya? Oke, baiklah kita langsung aja. Silakan ibu-ibu semuanya mendownload aplikasi Sehat Indonesiaku di Play Store ibu-ibu semuanya. Udah dapat? Silakan diinstal ya. Kalau sudah terinstall, silakan ibu-ibu registrasi di situ. Dengan cara ibu memasukkan nomor WhatsApp atau nomor HP yang memang WhatsApp ya Bu. Kemudian ibu klik yang di paling bawah yaitu klik daftar. Setelah itu akan keluar di situ peran ibu sebagai apa? Otomatis sebagai kader ya. Ibu tekan kader, kemudian ibu isi data-data diri ibu. Dari nama, NIK, alamat sesuai dengan KTP ibu, kemudian di wilayah kerja, puskesmas di wilayah kerja ibu, yang pastinya Puskesmas Bengkalis. Setelah ibu isi, kemudian ibu akan keluar nomor, berarti registrasi ibu selesai ya. Kemudian ibu login lagi ke aplikasi ASIK, akan keluar nanti kode OTP di WhatsApp ibu. Nah, udah keluar Bu? Kalau udah keluar ibu masukkan lagi data tersebut, kemudian ibu lanjutkan lagi. Setelah selesai ibu masukkan kode OTP, maka ibu sudah terdaftar di aplikasi ASIK sebagai tenaga kader. Dan ibu-ibu semuanya sudah bisa menginput data. Dan setelah itu ibu login kembali masuk ke aplikasi ASIK, ibu akan menemui ada 4 di situ, imunisasi, screening PTM, posyandu dan kunjungan rumah. Ibu klik di situ screening PTM. Setelah ibu klik screening PTM, maka akan keluar nanti tanggal ibu melakukan pemeriksaan. Ibu masukkan tanggalnya, tanggal kapan ibu melakukan pemeriksaan kemarin di posbindu atau posyandu. Setelah ibu tekan, kemudian akan keluar NIK. Masukkan data-data peserta yang ikut di posyandu tersebut ya. Masukkan NIK-nya, kemudian ibu tekan cari. Setelah ibu tekan cari, maka akan keluar di situ data-data pasien ibu sesuai dengan NIK-nya, karena ini memang aplikasi ASIK ini sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Ibu masukkan datanya, di situ ibu tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti nomor HP ataupun pekerjaannya yang sesuai. Setelah itu ibu klik lagi selanjutnya. Di situ akan timbul riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit pribadi, ibu isi sesuai dengan pemeriksaan yang kemarin. Apakah dia ada riwayat sakit kencing manis pada diri sendiri, apakah ada darah tinggi, silakan diisi. Begitu juga dengan riwayat keluarganya, apakah dia ada riwayat darah tinggi, ada riwayat kencing manis, ada riwayat katarak dan sebagainya. Ibu tinggal isi iya atau tidak. Setelah itu kemudian ibu klik lagi selanjutnya, maka akan keluar di situ faktor resiko. Silakan ibu isi faktor resikonya seperti apakah dia merokok atau apakah dia terpapar asap rokok, apakah dia suka mengkonsumsi garam, gula, dan ibu tinggal mengisi. Begitu juga dengan aktivitas fisiknya. Setelah itu ibu lanjutkan lagi, maka akan keluar hasil pemeriksaan. Ibu isi di situ hasil pemeriksaannya seperti tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darahnya. Hasil pemeriksaan indranya Bu, pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, ibu isi semuanya. Kemudian ibu lanjutkan lagi, maka akan keluar di situ pencatatan tentang faktor-faktor resikonya. Seperti apakah akan di situ, kemudian akan keluar lagi nanti hasil pemeriksaan darah dulu ya Bu. Hasil pemeriksaan darahnya ibu isi lagi, kalau memang diperiksa glukosa diisi, diperiksa kolesterol diisi, kemudian baru ibu klik lagi selanjutnya. Setelah ibu klik selanjutnya, maka di situ akan keluarlah hasil faktor-faktor resiko dari yang ibu masukkan data tadi. Kalau memang ibu temui di situ ada faktor resikonya dengan peningkatan darah ataupun peningkatan hasil gula, maka ibu klik lagi di bagian bawah sekali, yaitu rujuk ke
FKPP atau fasilitas pelayanan. Jadi pasien tersebut berarti harus kita rujuk. Kemudian terakhir sekali ibu simpan. Setelah simpan maka di situ akan keluar screening telah tersimpan. Otomatis berarti apa yang ibu screen tentang pasien ibu tadi atau peserta yang posbindu tadi sudah selesai. Selanjutnya ibu bisa melakukan penginputan data untuk peserta posyandu berikutnya. Bagaimana ibu-ibu? Sulit? Tidak ya Bu. Kalau dicoba langsung tidak sulit. Kalau kurang-kurang mengerti boleh ditanya. Kalau atau tidak kita simulasikan di sini. Saya berharap semua kader yang hadir di sini bisa melakukan penginputan data tersebut sehingga pelayanan posyandu berikutnya kita bisa langsung menginput data ini ke dalam aplikasi ASIK. Bagaimana? Ibu semuanya sudah mengerti ya? Baiklah, kalau ibu semuanya sudah mengerti, tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri sampai di sini. Seandainya dalam perjalanan nanti melakukan input ada terkendala sesuatu, ibu boleh bertanya langsung ke saya. Baiklah ibu-ibu semuanya, demikian dari saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dr. Vivin. Hari ini saya akan memberikan edukasi kepada kader tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Untuk pasien yang datang dengan pemeriksaan normal ataupun memiliki faktor resiko PTM, dianjurkan berperilaku cerdik. C. Cek kesehatan rutin dilakukan mandiri, UKBM, posyandu, posbindu, puskesmas minimal 1 kali setahun. E. Enyahkan asap rokok. Bila klien ada faktor resiko merokok, dimotivasi untuk berhenti merokok dengan cara terstruktur, terpantau, dan terarah di puskesmas. R. Rajin aktivitas fisik. Dan latihan fisik direkomendasikan 30-60 menit dengan frekuensi 3-5 kali dalam seminggu. D. Diet sehat seimbang. Isi dari piringku itu adalah 2/3 sayuran, 1/3 buah, 1/3 lauk pauk, 2/3 makanan pokok. Dan juga batasi makanan manis atau gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, minyak 5 sendok makan. Dan usahakan sarapan pagi, minum air putih yang cukup. Lalu istirahat cukup minimal dalam 1 hari itu istirahat 7 jam. Lalu dikelola stres dengan cara mengeluarkan unek-unek, meditasi, atau jalani hobi. Menjaga kesehatan mata bisa dengan menggunakan HP maksimal 2 jam per hari, jarak 40-50 cm. Dan untuk telinga, menjaga pendengaran bisa dilakukan dengan mengurangi pemakaian headset. Untuk pasien yang sudah dengan penyakit tidak menular, yang sudah sakit PTM, diharapkan lakukan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin. Atasi penyakit dengan pengobatan yang teratur. T. Tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Upayakan beraktivitas fisik aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baik, sekian dulu edukasi saya. Edukasi ini memang sangat penting untuk pasien PTM. Dan terima kasih kader sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.